Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftah, seorang pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mempublikasikan dokumentasi tugas hasil pengimbasan yang berkaitan dengan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Kegiatan pengimbasan ini dilakukan secara daring, mengingat daerah kami masih berada dalam status zona merah. Namun, saya berharap kegiatan pengimbasan ini tidak mengurangi maksud dan tujuan yang kita harapkan, hingga kegiatan pengimbasan ini sesuai yang kita harapkan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung sehingga kegiatan pengimbasan ini berjalan sesuai yang diharapkan. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak video cuplikan ini. Terhormat Ibu Bapak Guru dari berbagai sekolah, kita dapat berkumpul dalam sesi pembahasan mengenai AKM, program dari Kemdikbud. Kita lanjut materinya. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai AKM sebelum nanti saya membimbing Ibu Bapak-bapak ke tahap bagaimana cara untuk mengakses dan masuk ke SIM PKB, lalu kita belajar materi-materi asesmen yang ada di sana mengenai AKM, di mana di sini ada beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai tujuan, instrumen, dan pelaksanaan. Di bagian tujuan, apa itu asesmen nasional atau AKM? Jadi, AKM di sini adalah program penilaian terhadap itu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Lalu mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Lalu apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Di sini tidak. Mengapa? Karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik, yang mana asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Ini asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individu. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Demikian, asesmen nasional tidak berkaitan dengan kelulusan peserta didik. Selanjutnya, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, pertanyaan ini bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidik tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidik kesetaraan. Pada tahap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagai peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 4 program paket A atau ulah, kelas 11 program paket B atau WUSTO. Untuk kelas 12 program paket C kuliah yang telah memenuhi syarat itu bisa mengikuti. Lalu mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Nah, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Lalu selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Jawabannya, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN ya dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual.
Namun, asesmen di sini menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Lalu, apakah yang diukur dalam asesmen nasional? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi, di mana asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis secara sistematis. Lalu selanjutnya, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Jawabannya bahwa asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting juga untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Lalu yang kedua, instrumen. Apa perbedaan AKM dengan UN? Lebih spesifiknya seperti yang tertera di tabel berikut. Yang pertama itu jenjang penilaian. Untuk UN, penilaian di jenjang akhir ya. Perbedaan di level murid, UN itu biasanya ya tingkat akhir semua. Sedangkan yang di AKM itu siswanya khusus kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Perbedaan dari subjek murid. Untuk UN itu sensus seluruh murid yang tingkat akhir. Lalu untuk AKM, sensus sekolah dengan sampel murid. Lalu model soal. Model soal dalam UN biasanya yang pertama ada pilihan ganda, isian singkat, dua jenis ya. Lalu perbedaan dengan AKM, jenis soalnya itu yang pertama ada PG, ada PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya periode tes per murid. Untuk UN dilakukan atau dilaksanakan dalam jangka waktu 4 hari, dan untuk AKM itu cukup hanya 2 hari. Untuk moda pelaksanaan, UN itu semi online, untuk AKM ini full online, ada juga yang semi online untuk sekolah tertentu. Dan metode penilaian, kalau di UN itu ada CBT, kalau di AKM itu ada MSAT. Lalu yang terakhir, perbedaannya di spesifikasi minimal infrasekolah atau sarana prasarana. Untuk AKM ini lebih fleksibel. Yang pertama, server sekolah tidak perlu. Yang diperlukan adalah komputer client memory dengan 2 GB, resolusi 1024x720. Untuk sistem operasinya itu bisa menggunakan Windows 7 ke atas, lalu Chrome OS, dan bandwidth 12 MB per second untuk 15 klien. Nah, itu mungkin perbedaan dari beberapa unsur UN dan juga AKM. Ini bentuk varian-varian literasi membaca dan numerasi, di mana 3 aspek yang diambil atau digarisbawahi. Yang pertama ada konten, yang kedua proses kognitif, dan yang ketiga proses konteks, membaca konteks. Di dalam literasi membaca dan di poin konten dituntut untuk menganalisis atau memahami sebuah teks informasi dan sastra. Di bagian proses kognitif, siswa ini diminta untuk menentukan, menginterpretasi dan integrasi, lalu mengevaluasi dan merefleksi sebuah informasi yang terdapat
dalam teks. Lalu yang terakhir dalam literasi membaca, yakni si siswa ini diharapkan dapat menentukan atau mengidentifikasi persoalan sosial budaya dan saintifik. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu pelaksanaan. AKM akan dilaksanakan pelaksanaan asesmen nasional untuk siswa kelas 8 jenjang SMP atau MTS serta kelas 11 jenjang SMA, MA atau SMK itu dilaksanakan pada akhir Maret pertengahan April 2001 ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk pembahasan AKM. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata oleh perkataan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dokumentasi kegiatan pengimbasan AKM yang telah saya laksanakan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.